Masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di beberapa lokasi di Jakarta, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Sumatera Selatan, kita segera bergabung dengan Bribtu Susi, anggota NTMC Korlantas Polri. Bribtu Susi, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Ratu dan selamat siang pemirsa. Saya Bribtu Susi akan membagikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita pantau kondisi lalu lintas pada kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada siang hari ini yakni dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun yang mengarah ke Senayan saat ini sudah mulai mengalami peningkatan jumlah kendaraan berhubungan ataupun bertepatan di jam istirahat perkantoran dan perlambatan kecepatan ini dengan kecepatan kendaraan yang ditempuh berkisar 10 hingga 20 km per jam. Selanjutnya untuk kondisi lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun yang mengarah ke Cawang saat ini juga dalam keadaan ramai namun masih mengalir dengan lancar. Begitupun juga untuk kondisi lalu lintas dari jalur tol juga dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kami himbau kepada para pengendara yang melintas pada kawasan tol untuk tidak melaju pada bahu kiri jalan karena bahu kiri jalan diperuntukkan kepada kendaraan yang sedang dalam keadaan darurat dan juga tetap batasi laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya yang kedua kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang dan yang mengarah ke Pakem saat ini dalam keadaan ramai, antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan masih dapat mengalir dengan kecepatan normal. Dan selanjutnya kondisi lalu lintas dari arah Magu Woharjo ataupun Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga dalam keadaan ramai dan masih mengalir dengan lancar. Dan antrian kendaraan juga menjelang traffic light diharapkan kepada para pengendara untuk tetap bersabar dalam menunggu antrian traffic light serta tetap berhenti di belakang garis stop. Dan selanjutnya yang ketiga kita beralih ke kawasan alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Kondisi lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan saat ini juga dalam keadaan ramai namun masih kondusif dan kendaraan didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang. Diharapkan kepada para pengendara untuk tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan selanjutnya kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya dalam keadaan ramai dan juga ketersendatan ini juga dikarenakan antrian traffic light. Diharapkan kepada para pengendara untuk tetap patuhi rambu lalu lintas serta tetap waspada dan tidak menerobos jalur berlawanan arah. Dan yang terakhir kita beralih ke kawasan Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Lalu lintas di kawasan ini dari arah Jalan Sudirman yang akan menuju ke Jembatan Ampera saat ini juga dalam keadaan cukup ramai. Dan selanjutnya dari arah Jembatan Ampera yang akan menuju ke Jalan Merdeka pun juga dalam keadaan ramai dan masih dalam keadaan lancar. Dan diharapkan juga kepada para pengendara untuk tetap batasi kecepatan kendaraan Anda dan kami himbau untuk tidak menggunakan trotoar jalan sebagai jalur kendaraan Anda demi keselamatan diri Anda juga pengguna jalan lainnya. Dan pemirsa selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Selamat siang, kembali ke Ratu. Baik, terima kasih Bribtu Susi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Polres Simalungun mengadakan rapat koordinasi lintas sektoral operasi Lilin Toba 2023. Polres Simalungun memastikan bahwa koordinasi antar instansi berjalan dengan baik dalam menyambut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Bertempat di Aula Andar Siahaan, Markas Komando Polres Simalungun mengadakan rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Lilin Toba 2023. Kegiatan dipimpin oleh Kapolres Simalungun, AKBP Ronald Sipayung, serta dihadiri oleh PJU Polres Simalungun dan perwakilan berbagai instansi terkait lainnya. Rakor lintas sektoral diadakan untuk memastikan kesiapan Kabupaten Simalungun dan kesiapan pengamanan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Dalam sambutannya, Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung memberikan beberapa arahan penting, salah satunya mengenai kesiapan Polres Simalungun dalam menghadapi perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang harus dilakukan dengan baik. Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung mengatakan bahwa pengamanan harus dilakukan mulai dari tempat penginapan, tempat wisata, dan kegiatan masyarakat. Mulai dari hotel, rumah makan, dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan itu sendiri adalah orang-orang yang melaksanakan aktivitas seperti ibadah Natal, berwisata dan sebagainya, termasuk benda yang dijadikan menjadi objek pengamanan. Mungkin di situ ada kendaraan, ada jembatan, ada daerah longsor, ada kapal dan sebagainya. Polres Simalungun telah menyiapkan 445 personel yang akan bersinergi dengan TNI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, serta pemadam kebakaran pemerintah daerah Kabupaten Simalungun. Polres Simalungun juga mendirikan 12 pos yang terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu 5 pos pelayanan, 6 pos pengamanan, serta 1 pos pengamanan terpadu. Tim Humas Polres Simalungun melaporkan untuk Polri TV. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga dan persediaan barang kebutuhan pokok di Pasar Pagi Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dari hasil pemantauan, diketahui harga barang kebutuhan pokok di pasar tersebut cenderung lebih murah dibanding daerah lain karena pasokannya melimpah. Memastikan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau pasar pagi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada Senin 18 Desember 2023. Dari pemantauan di pasar pagi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan harga barang kebutuhan pokok di pasar tersebut cenderung stabil dan lebih murah dibandingkan daerah lain karena pasokannya melimpah. Di pasar pagi, Menteri Perdagangan juga menghadiri gerakan pangan murah yang digelar pemerintah Kabupaten Sambas yang menjual beras program stabilisasi pasokan dan harga pasar dengan harga Rp57.000 per 5 kg, sebanyak 1.000 paket. Selain itu juga dijual paket barang pokok yang disediakan retail modern. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan khususnya pada masa Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.